Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah Majelis Taklim Ar-Raudhah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada sahibul bait, keluarga Bapak Barokah Sa'di, yang semoga Allah berikan rahmat dan barakah pada keluarga dan tempat tinggal beliau. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan di pagi hari ini, 26 Sya'ban 1447 Hijriah, bertepatan 14 Februari 2026 Masehi, melainkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan di antara bentuk kenikmatan-kenikmatan tersebut yang kita rasakan di pagi hari ini adalah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kemudahan, kesempatan kepada kita untuk talabul ilmi, menuntut ilmu. Semoga langkah kaki dan niat kita untuk menuntut ilmu di pagi hari ini semuanya tercatat di sisi Allah sebagai pemberat timbangan amal kebajikan kita kelak di yaumil qiyamah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, pagi hari ini materi kita beri judul penyebab doa tidak dikabulkan. Mengapa doaku tidak dikabulkan? Mengapa doaku tidak dikabulkan? Baik, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebelum materi ini berjalan lebih jauh, maka sebagai kata pengantar, muqaddimah, saya ingin memberikan dua penekanan. Ada dua hal yang ingin kami sampaikan terlebih dahulu
sebagai kata pengantar ya, muqaddimah. Yang pertama, perlu Bapak Ibu ketahui, setiap kita pasti menginginkan amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun di antara kita yang ingin amalan kita tertolak. Tidak ada. Setiap kita pasti pengen sholat kita diterima, kita pengen zakat kita diterima, puasa Ramadan kita di tahun ini diterima, haji kita mabrur, umrah yang pernah kita lakukan mabrur, doa kita makbul, semuanya pengen diterima. Ya. Jangankan kita, sekelas Nabi Ibrahim alaihi salam saja, beliau juga meminta kepada Allah agar amalan beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya, Nabi Ibrahim alaihissalam ketika meninggikan bangunan Ka'bah bersama putranya yang bernama Ismail alaihissalam, maka Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah setiap beliau meletakkan satu batu bata di dinding Ka'bah itu. Beliau berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim. Ya Rabb kami, terimalah amalan kami, sesungguhnya Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Sekelas Nabi Ibrahim pengen amalnya diterima, apalagi kita bukan Nabi, bukan Rasul. Jangankan begitu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun beliau juga meminta kepada Allah agar amalnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Loh, buktinya apa? Buktinya setiap kali selesai sholat subuh, Nabi membaca doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban, lalu ditutup wa amalan. Nah itu, wa amalan mutaqabbalan. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, wa rizqan tayyiban, rizki yang baik, wa amalan mutaqabbalan, dan amal yang engkau terima. Sekelas Rasulullah ini, Nabi ini, meminta amalannya diterima. Apalagi kita bukan Nabi dan bukan Rasul. Makanya tentunya kita pengen amalan kita, doa-doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau itu pernah membaca doa, isi doanya begini. Bapak Ibu kalau baca doa ini bagus sebenarnya. Isi doa itu begini doanya. Ini bisa kita dapatkan doa ini di buku yang ditulis oleh Ustadz kita, Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah. Judul kitabnya Kumpulan Doa dari Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih. Lah isi doanya begini, isi doanya, Allahumma inni a'udzubika minal arba. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari 4 perkara. Yang pertama, min ilmin la yanfa. Aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha. Aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak khusyuk. Wa min nafsin la tashba. Aku berlindung kepadamu dari jiwa yang tidak mengenal rasa puas, gak kenal cukup, jiwa yang tidak punya sifat qanaah, gak pernah cukup, kurang terus. Yang terakhir lah, intinya di terakhir ini, wa min du'ain la yusma. Dan aku berlindung kepadamu dari doa yang tidak didengar.
Nabi saja berlindung kepada Allah dari doa yang tidak didengar. Berarti maksudnya Nabi minta agar doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah apalagi kita? Kita bukan nabi, nabi bukan, rasul bukan, sahabat Nabi bukan. Maka tentunya setiap kita pengen semua amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi nanti kalau Idul Fitri, setiap kita kalau ketemu dengan saudara kita, itu kan diajarkan oleh generasi salafus soleh. Para sahabat itu kalau Idul Fitri, hari raya, termasuk Idul Adha, hari raya kurban, itu kalau ketemu sesama muslim, mereka pada mengucapkan taqabbalallah minna wa minkum. Semoga Allah menerima amalan kami dan amalan kalian. Berarti semuanya pengen amalnya diterima, termasuk doa-doanya diterima. Namun sayang beribu sayang, ternyata tidak semua orang doanya diterima oleh Allah. Tidak semua orang doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya nanti kita akan sebutkan apa sebabnya, apa yang menjadi pemicu penyebab doa kita tidak dikabulkan oleh Allah. Baik, atau belum dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Baik. Itu nanti kita akan bahas ya. Terus yang nomor 2, muqaddimah yang nomor 2, terakhir, muqaddimah yang terakhir sebelum masuk materi inti. Muqaddimah yang terakhir adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, riwayatnya riwayat Ibnu Majah, Bapak Ibu sekalian. Apa kata Nabi? Pendek, dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pendek sekali sabdanya, tetapi maknanya begitu mendalam. Itu kalau ditulis di papan tulis tidak lebih dari 10 cm. Pendek. Apa kata Nabi? Innad du'a huwal ibadah. Hanya itu aja. Artinya sesungguhnya berdoa itu bagian dari ibadah. Doa itu adalah ibadah. Maksudnya apa Pak Ustadz? Maksudnya adalah orang itu sekalipun doanya belum dikabulkan, pada hakikatnya dia telah menjalankan ibadah. Ya. Lah yang namanya orang beribadah pasti ojo khawatir dikasih pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa tidak dikabulkan sekian tahun, doa tidak terrealisasi, Anda sedang beribadah kepada Allah. Karena orang berdoa itu ibadah, kata Nabi. Lah yang namanya ibadah pasti dikasih pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka jangan suka suudzon kepada Allah. Jangan suka negatif thinking kepada Allah. Kalau doa belum terkabul, doa belum terrealisasi, doa belum nampak wujud untuk kita, maka tanamkan husnudzon, berprasangka yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bisa jadi doa belum dikabulkan karena ada sebabnya. Ayo kita masuk materi kita. Apa sebabnya doa itu belum dikabulkan? Ternyata sebabnya 16. Sebabnya 16 penyebab doa tidak dikabulkan. Nah, ini mudah-mudahan waktunya cukup ini. Kita singkat-singkat aja, kita ringkas-ringkas saja. Yang penting panjenengan tahu 16 penyebab doa tidak terkabul. Yang 10, maaf saya rinci dulu. Yang 10 perkataan ulama. Yang sisanya 6 hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Yuk perhatikan baik-baik. Saya akan bacakan sebuah kisah. Sebuah kisah, yaitu dari kalangan tabi'in. Saya bacakan ya. Ada sebuah cerita kisah dari kalangan tabi'in. Nama orangnya
Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham rahimahullah. Ini beliau ini seorang yang ahli zuhud. Dikenal karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ketajaman hatinya dan nasihat-nasihatnya yang suka menyentuh jiwa. Nah, ceritanya begini. Beliau ini pada saat berada di pasar Basrah, melewati pasar di kota Basrah. Basrah itu mana? Irak. Jadi ketika beliau Ibrahim bin Adham ini melewati sebuah pasar di kota Basrah yaitu Irak, datang orang-orang mengerumuni beliau. Ini tabi'in ini. Berarti dia ketemu sahabat, cuma tidak ketemu Rasulullah. Tabi'in, namanya Ibrahim bin Adham rahimahullah. Nah, ini ya. Ini terkenal zuhudnya, ketakwaannya, nasihatnya menyentuh hati. Baik. Apa kata orang-orang yang mendatangi beliau? Ya, ya Aba Ishaq, innallaha ta'ala yaqul. Wahai Abu Ishaq. Abu Ishaq itu nama kunyahnya Ibrahim bin Adham. Jadi nama panggilan. Nah, seperti itu ya. Pakai kunyah Abu Ishaq. Nah, itu ya. Wahai Abu Ishaq, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman. Jadi rupanya yang tanya ini ngerti dalil. Ngerti dalil. Allah Ta'ala berfirman. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Yaitu berdoalah kalian kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Itu di mana Ustadz ayatnya? Allah pernah mengatakan demikian. Coba dibuka surat nomor 40. Surat nomor 40, apa betul ini yang dikatakan oleh orang-orang yang menemui Abu Ishaq, Ibrahim bin Adham ini, apa betul menukil surat nomor 40 Ghafir ayatnya 60. Surat nomor 40 itu Al-Mu'min atau Ghafir ayatnya 60. Ayo coba dibaca langsung artinya. Dan ya, silakan. Dan Rabb-Mu berfirman. Apa firman Allah Ta'ala? Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Duh. Jadi yang tanya ini mengatakan, bukankah Allah berfirman, berdoalah kalian kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Nah, terus mereka melanjutkan pertanyaannya. Fanahnu nad'uhu mundhu zamanin tawilin fala yustajabu lana famas sabab. Nah, artinya kami ini telah lama berdoa. Ini katanya mereka yang bertanya ini. Kami ini sudah lama berdoa, namun doa-doa kami tak kunjung dikabulkan. Apa sebabnya? Katanya Allah berfirman. Itu kalau bahasa kita loh ya, bahasa kita. Jari ini katanya Allah berfirman, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Kami ini wis sering berdoa, sudah terlalu lama berdoa, tapi belum dikabulkan. Sebabnya apa? Dijawab oleh Ibrahim bin Adham rahimahullah. Apa jawabannya? 10. Lu katanya 16. Kan saya tadi bilang yang 10 perkataan ulama, yang 6 hadis Nabi. Nanti yang 6 setelah 10 ini, yang 6. Apa itu sebabnya doa tidak terkabul? 1. Jawab ya. Li'anna qulubakum matat bi asyrati asya'a. Artinya, karena hati kalian telah mati oleh 10 perkara. Ya ini, kita mulai satu persatu. Jadi doamu itu tidak dikabulkan karena hatimu mati. Matinya hatimu itu karena sebabnya 10. Ada 10. Apa yang menjadi penyebab doa dikabulkan? Gara-gara kita terkena salah satu dari 10 ini,
hati kita mati. Karena hati kita mati, doa mustahil dikabulkan. Apa sebabnya? Satu, yang pertama, araftumullaha walam tu'addu haqqahu. Artinya, kalian mengenal Allah namun tidak menunaikan hak-haknya Allah. Kalian itu tahu Allah, kenal Allah. Allah pencipta, Allah pemberi rizki, Allah pengatur alam raya, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Ya, kalian tahu itu semua, ya. Tapi kalian tidak menjalankan hak-haknya Allah. Yaitu yang bikin kalian, doa kalian tidak dikabulkan. Loh, memang apa haknya Allah, Ustadz? Loh, haknya Allah ya diibadahi. Diibadahi, ditaati, ya seperti itu, ya. Mencintai Allah, mentaati Allah, menjalankan haknya Allah, yaitu diibadahi. Nah, kalian tidak lakukan, makanya doa kalian tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mana dalilnya? Dalil. Ya, kita tunjukkan dalilnya. Dalilnya adalah, coba dibuka Al-Baqarah ayatnya 186. Kita dengarkan ini ayatnya, murotalnya. Allah berfirman, Al-Baqarah ayatnya 186. Al-Baqarah ayatnya 186. Kita dengarkan ya. Allah berfirman, terjemahannya. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku itu dekat. Baik, sekarang poinnya pelan-pelan Pak Dedi, baca pelan-pelan. Lanjut, intinya di sini. Silakan. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa. Stop. Ulang lagi. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa. Syaratnya apa Pak Dedi kalau pengen dikabulkan? Satu, apabila dia berdoa kepadaku, mintanya kepada Allah. Syarat kedua Pak Dedi, hendaklah mereka itu memenuhi perintahku. lah wong ini perintahnya Allah, haknya Allah tidak dijalankan. Ya, mana mungkin kita dikabulkan doa kita? Itu nomor satu aja sudah cacat. Ya, contoh, Allah memerintahkan kita sholat. Ya, bukankah banyak orang-orang yang melalaikan sholatnya? Allah memerintahkan kita untuk berzakat. Bukankah banyak orang-orang kaya yang tidak mengeluarkan zakatnya? Gitu katanya doanya pengen dikabulkan. Allah memerintahkan puasa Ramadan. Betapa banyak mereka di siang hari Ramadan tidak terkena uzur. Dia bukan anak kecil, dia bukan musafir, dia bukan lansia, dia bukan terkena sakit berat, sakit menahun, dia bukan orang gila, dia bukan wanita haid, dia bukan wanita nifas, dia bukan wanita hamil, dia bukan wanita menyusui, dia bukan orang kafir, nekat gara-gara panas, mokel, maka mustahil doanya dikabulkan. Lawang perintahnya Allah gak dijalankan kok. Mustahil. Ya, mustahil. Allah memerintahkan bakti sama orang tua. Lawang ambil wong tua sih bentak, bikin orang tua nangis, meneteskan air mata, sampai kadang-kadang orang tua itu memendam dalam hatinya, tidak ridho dengan kata-kata anaknya. Seperti itu. Saking ngempet orang tua, daripada nanti Ustadz mulut saya, tapi hatinya, nah, mana mungkin. Allah memerintahkan kita silaturahim, lah kok kita malah kepaten obor, mutus silaturahim. Mustahil. Lawang haknya Allah kita lalaikan. Semuanya jalankan perintah Allah, semuanya. Allah memerintahkan istri taat sama suami. Banyak istri nggak taat sama suaminya, suka membentak suami, nggak nurut dengan perintah suami. Ya, sekalipun itu perintahnya tidak melanggar syariat, perintahnya adalah perintah yang hak. Ya, seperti itu. Banyak, mana mungkin ya doanya dikabulkan. Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada tetangga. Itu ada ayatnya, kalau nggak salah di surat An-Nisa ayat 36, suruh berbuat baik kepada tetangga. Malah kita ndak akur sama tetangga, tetangga malah digosipin. Mustahil doa kita mau diijabah. Dari sini aja sudah banyak yang cacat sudah. Ya, waktunya sholat Jumat, land itu masih jalan terus.
Waktunya adzan berkumandang, jual beli masih ada transaksi. Bukankah Allah memerintahkan ketika hari Jumat tinggalkan jual beli, penuhi sholat. Setelah sholat bertebaranlah kalian di muka bumi. Ini enggak. Waktunya Jumatan, perniagaan tetap jalan. Waktunya adzan, bisnis tetap jalan. Mustahil. Jadi nomor satu aja sudah kena kita, ya. Tapi mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang ini. Mudah-mudahan doa kita semuanya diijabah, dikabulkan oleh Allah. Ini jadi kita tahu bahwasanya Allah itu yang Maha Esa, Allah itu pemberi rezeki, tapi haknya Allah tidak pernah kita tunaikan. Jangankan begitu, mohon maaf, ada lagi haknya Allah, mentauhidkan Allah, tidak melakukan kesirikan. Coba buka Pak Dedi, kepingin tahu, apa betul haknya Allah itu adalah diibadahi, tidak disekutukan, ditauhidkan, tidak diduakan. Ya. Makanya saya punya judul materi itu, judulnya Muslim kok mendua. Ya. Ini kalau dengar kata-kata mendua ini jangan yang aneh-aneh ya, jangan aneh-aneh ya, bukan Bu ya. Muslim kok selingkuh, jangan dikait-kaitkan sama poligami, jangan. Ini maksud saya, Muslim kok mendua. Kenapa? Di sisi lain, maaf, Muslim mendua. Ketika sholat baca Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Tapi setelah sholat pergi ke wong pinter, setelah sholat pergi ke dukun, setelah sholat pergi ke black magic, setelah sholat pergi ke white magic, setelah sholat pergi ke tukang tenung. Ini namanya Muslim mendua ini. Di sisi lain dia tahu Allah itu diibadahi, tapi masih pergi ke wali-wali, makamnya orang-orang soleh. Loh, ini namanya Muslim kok mendua, Muslim kok selingkuh. Itu loh maksud saya. Allah tidak mau diselingkuhi, Allah nggak mau. Allah itu satu-satunya zat yang harus diibadahi. Berdoa hanya kepada Allah saja, minta kepada Allah saja, menyembelih hanya ditujukan karena Allah saja dan untuk Allah saja, ngalap berkah hanya dengan apa yang Allah syariatkan saja semua, nggak ada yang lain, nggak ada. Itu ya. Karena tujuan kita ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba Pak Dedi jangan buka ini dulu Sahih Muslim, Al-Quran dulu dibuka, surat 51 ayat 56, Az-Zariyat 56. Insya Allah Bapak Ibu apal kok. Ini termasuk haknya Allah ini, haknya Allah. Surat 51 Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, pelan-pelan Pak Dedi, karena di sini menarik ini. Ya, kalau kita pernah belajar bahasa Arab, ada yang kalimat menarik dalam ayat ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Silakan baca. Aku tidak menciptakan jin dan manusia. Itu kalau di terjemahan yang lain, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia. Dan tidaklah. Ya, silakan. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Baik. Pak, Bu, yang pernah belajar bahasa Arab, di dalam ayat ini diawali dengan ma. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia. Sudah kata-kata tidak ini. Terus ditambah lagi, kecuali untuk beribadah. Nih, tak kasih gambaran. Belajar bahasa Arab dikit ya, dikit aja. Misalnya kita sebutkan yaitu fil fasli Muhammadun. Di dalam kelas ada Muhammad. Fil fasli Muhammadun. Atau gini aja, fil masjid Muhammadun. Di dalam masjid ada Muhammad. Kalimat ini Bapak Ibu, kalimat ini berarti tidak menafikan yang lain. Yang lain selain Muhammad ada berarti. Ya, ada Ahmad, ada Pak Dedi, ada Mas Khairul, ada Pak Putu dan seterusnya selain Muhammad.
Karena di dalam masjid ada Muhammad. Yang lain ada, Muhammad juga ada di situ. Beda dengan begini. Ma fil masjid illa Muhammad. Tidaklah di dalam masjid itu kecuali Muhammad. Ayo, bedanya apa sama yang tadi? Yang terakhir hanya Muhammad, menafikan yang lain. Di dalam masjid gak ono sopo-sopo kecuali Muhammad. Ma fil masjid illa Muhammad. Tidaklah di dalam masjid itu kecuali Muhammad. Berarti hanya Muhammad aja. Beda sama yang tadi. Fil masjid Muhammad. Di dalam masjid ada Muhammad. Kembali ke ayat tadi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Berarti tidak ada tujuan lain Allah menciptakan kita kecuali untuk ibadah. Jadi kalau masih ada orang diciptakan oleh Allah hidup di muka bumi ini, ternyata waktunya lebih banyak untuk bermain-main, maka berarti dia tidak amanah. Berarti dia menyalahgunakan, yaitu tujuan Allah menciptakan dia. Nah, seperti itu ya. Lebih banyak ke mall, lebih banyak yaitu reunian, ya, lebih banyak tiktokan, lebih banyak buka IG daripada kalamullah, ya, lebih banyak macam-macam, ya, jalan-jalan, apalagi ini long weekend ini, ya, Senin hari kecepit, ya. Ya seperti itu. Saya tadi malam kena macet luar biasa. Ya, volume kendaraan ini. Saya keluar dari mana tadi malam itu? Wisma Permai PP Legi. Ada kajian di sana. Itu selesai pukul 9 malam. Nyampe rumah Kletek setengah 11. Sak jam setengah kayak Surabaya Malang. Bayangkan, kena macet depan Bungur sampai Kletek sampai Krian. Full. Ya, saya dengarkan apa sebabnya. Ada yang kepingin nyekar mau Ramadan, ada yang pengen megengan, ada macam-macam, ada yang menghabiskan untuk keluar kota, macam-macam. Ya, berarti ya tak pikir-pikir sama saya. Lah iya. Ya, ini kalau di dalam mobilnya tidak diisi dengan mendengarkan Al-Qur'an, ya, maka hilang dari tujuan ibadahnya. Bayangkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, ayo, tujuan kita ini bukan untuk main-main. Allah ciptakan di dunia ini bukan untuk hura-hura seperti orang kafir. Wajar mereka. Namun dunia ini untuk mereka. Kita ini makhluk akhirat, bukan makhluk dunia. Nanti kita di akhirat bersenang-senang. Mereka yang bakal nangis. Gitu loh. Sekarang ngempet dulu, gak apa-apa, diempet dulu. Biarkan mereka senang-senang. Wes seneng-seneng wes, gak apa-apa. Engkau giliran aku sing seneng. Gitu mestinya. Jangan kita iri sama mereka. Cek enak sih urip sih. Ya, titik-titik luar negeri, titik-titik. Ya, nggak usah, tujuan kita ibadah. Lawang kita suka melalaikan ibadah. Mana mungkin doa dikabulkan? Ayo, jangan gegabah suudzon dulu. Suudzon, introspeksi. Apakah saya ini sudah betul-betul memenuhi perintah Allah, beribadah kepada Allah ataukah tidak? Baik, cukup itu aja ya. Sekarang kita masuk alasan nomor 2, penyebab nomor 2. Kenapa kok tidak dikabulkan? Kenapa kok tidak dikabulkan? Alasan nomor 2 adalah wa qara'tumul Qur'ana wa lam ta'malu bi. Ini katanya Ibrahim bin Adham rahimahullah. Kalian membaca Al-Quran, kalian baca Al-Quran, namun isinya tidak kalian amalkan. Kalian baca Al-Quran, namun isinya tidak kalian amalkan. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, Al-Quran itu bukan hanya sekadar dibaca, dihafal. Mohon maaf ini, betapa banyak orang-orang yang hafal Quran, ya. Betapa banyak orang-orang yang mengerti hak-hak huruf dalam Al-Quran, tajwidnya canggih, makhrajul hurufnya, sifat hurufnya, waduh lengkap. Sudah, mulai taksimnya, talakinya, turjumannya, tafsirnya, apalagi lengkap ngerti, tapi tidak punya akhlak.
isinya Al-Quran tidak diaplikasikan. Ya. Lo banyak lo orang itu penghafal Quran tapi masih kurang ajar dengan orang tua. Banyak. Ya. Jadi yang dia baca tidak diamalkan, hanya sekadar hafal. Ya. Makanya saya sering kali jika diundang acara-acara seperti haflah, ya seperti menyelesaikan hafalan Quran, gitu ya. Lalu kan nanti itu siswanya itu hafidhonya kita tes satu persatu. Nanti yang bisa kan mereka mendapatkan hadiah. Nah, orang tuanya kan juga dihadirkan. Seringkali saya sampaikan bahwasannya jangan kalian ini cuman apal Quran toh. Ya. Saya sampaikan santriwati terutama, santriwati yaitu hafidhoh, ya. Anak-anak penghafal Quran yang perempuan-perempuan, bagus-bagus bacaannya. Ada yang sudah mungkin 30 juz, padahal masih SMA kelas 1 apa kelas 2, sudah 30 juz. Saya bilang, antunna semua jangan hanya sekadar hafal Quran, pinter bacanya, kiroannya bagus, taksinnya bagus, talakinya bagus, tapi akhlaknya harus dibeneri. Masa penghafal Quran sering nonton Blackpink? Tahu Blackpink? Masa penghafal Quran nonton Drajin, rek? Itu tersihanu mereka, baru sadar, terperangah. Diluk semuanya. Masa penghafal Quran masih sering nonton konsernya. Siapa kemarin yang datang itu? Konsernya siapa itu? Yang pada waktu itu rame, apa itu? Siapa sih? Lupa saya. Korea pokoknya, Korea. Nah, masa suka gini? BTS. Wah, itu BTS. Ya kira-kira gitu ya. Apa itu BTS? Ya, seperti itu. Masa penghafal Quran masuk biskop? Ayo, ada yang enggak yang pernah masuk biskop, nonton biskop? Diam semua, diam, nggak ada yang jawab. Ya, seperti itu. Ya, ini menunjukkan kepada kita hati-hati. Quran itu bukan sekadar dibaca, tapi diamalkan, Ya, kita lanjutkan. Saya tegur yang laki-laki. Saya tegur, karena ada yang hafal Quran juga. Masa penghafal Quran ustadznya lewat tidak disampaikan salam, ustadznya duduk ya kalian lewat tidak ngucapin salam? Bukankah itu perintah ngucapkan salam itu? Kalau ketemu sesaudaranya itu haknya muslim kepada muslim yang lain. Diam semua, gak bisa jawab. Sak guru-gurunya diam semua. Benar Ustadz, benar Ustadz. Ya, memang. Nah, jadi jangan menelurkan penghafal Quran, tetapi akhlaknya jauh dari Quran, percuma. Ya. Oleh karena itu maka nomor 2, kalian baca Quran, tapi kalian tidak amalkan. Jangankan mengamalkan Quran. Walau An-Nisa ayat 3 itu loh, mau dihapus. Saya itu Ustaz kalau baca Quran persis An-Nisa ayat 3 tentang poligami tak lewati sama saya Ustaz. Andai kata bisa tak stipo ini Ustaz. Allah, bagaimana mungkin doa Anda dikabulkan lawang Anda menolak ayat-ayat Quran? Saya itu nggak usah dibaca ya. Ibu-ibu sudah apa? Oh, sudah ketemu. Ya. Ustadz, saya kalau baca surat An-Nisa terutama mulai ayat 11, 12 dan seterusnya masalah warisan, itu kadang-kadang hati saya kok bertentangan ya. Laki-laki dapat 2 bagian, perempuan dapat 1 bagian. Kok rasanya tidak terima gitu loh. Karena apa? Karena kok perempuan ini kok yang kerja mati-matian ya, disuruh taat dan seterusnya, kok dapatnya cuma 1 bagian. Dalam hati saya, doamu tidak akan dikabulkan karena kamu meragukan isi Quran. Sikapmu itu disuruh sami'na wa ata'na, dan mustahil Allah menzolimi hambanya. Mustahil. Ya, ini semua sudah ditetapkan oleh Allah. Oleh karena itu yang nomor 2 ya. Apalagi itu yang baca, apalagi tambah tidak pernah baca Quran. Ya mana mungkin doanya dikabulkan. Al-Quran itu dibaca kalau Ramadan toh.
Ramadan lewat, sudah jadi hiasan. Ditutup, dimasukkan almari, dikasih apa ini? Ya, dipajang pokoknya. Nanti mau Ramadan atau Ramadan dibuka lagi. Mustahil, mustahil. Doa kita dikabulkan. Itu baru nomor 2. Nomor 3. Penyebab nomor 3. Nah, ini banyak ini nomor 3. Wa za'amtum hubban nabiyyikum wa taraktum sunnatahu. Kalian mengaku mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun kalian meninggalkan sunnahnya. Mustahil dikabulkan. Kalian mengaku cinta Nabi, cinta Rasul, tetapi buktinya sunnah Nabi tidak dijalankan. Bahkan malah mengolok-olok sunnah Nabi. Ya. Bahkan seringkali mencibir hadis-hadis Nabi, sunnah Nabi dijadikan bahan candaan, olok-olokan. Nah, yang seperti ini mustahil. Ustadz, kalau misalnya ada orang seperti ini tapi hidupnya fine-fine saja, gimana Ustadz? Dia itu tidak mau mengikuti sunnah Nabi, ya, bahkan sering melakukan perbuatan bid'ah. Soge tapi Ustadz, kaya raya. Itu namanya istidraj. Jebakan berupa limpahan rizki, tapi untuk mengadab dia di hari kiamat. Saya kalau boleh memberikan perumpamaan, orang mendapatkan istidraj ini seperti orang punya tambak bandeng. Ketika bandeng itu masih kecil, nener, ya nener, itu kan petani tambaknya itu kan terus ngasih makan terus. Ya pagi, siang, sore, sampai bandeng ukuran besar, ukuran tertentu. Ujung-ujungnya kemana bandeng ini nasibnya? Ke pelelangan ikan. Ya, kalau sudah dilelang, ada yang beli, ujung-ujungnya nasib terakhirnya bandeng ini kayak apa? Ya di penggorengan, sreng. Ya, seperti itulah orang tidak sholat, tidak pernah ke masjid, tidak pernah taklim, hidupnya enak, anaknya pinter-pinter, kaya raya. Apa yang dipegang jadi uang, buka lemari, ada uang emas. Wah, ya, enak hidupnya. Itulah seperti tadi, dilulu sama Allah. Kamu kan durhaka sama orang tua, jangan khawatir. Kerannya sama Allah dibuka lebar-lebar. Kerannya dibuka, tapi ku azab nanti kau di hari kiamat. Tak azab. Lah kita kan tidak pengen yang seperti ini. Kita itu yang kita inginkan sedikit, tapi kalau barokah lebih baik daripada banyak tapi tidak barokah. Lebih baik punya uang 1 miliar tapi barokah daripada 100.000 tapi tidak barokah. Setuju yang itu? Setuju. Ya, tak jebak sama saya. Ya, mana dalilnya? Nomor 3, ngaku cinta Nabi tapi membenci. Ya, jenggot dikatain kayak kambing. Orang tambah panjang jenggotnya, sarafnya otak ketarik ke bawah sehingga tambah bodoh. Celana cingkrang dikatakan kebanjiran. Ya, seperti itu. Macam-macam. Wanita bercadar, ya itulah teroris. Ya, dan seterusnya. Macam-macam. Ya. Lah kalau kayak gini mana mungkin doa kita dikabulkan. Dalilnya Tirmidzi, buka. Tirmidzi. Nomornya 2678. Nomornya cantik, 2678 Tirmidzi. Silakan dibaca. 2678. Hadis itu disahihkan oleh para alim ulama. Ayo baca. Ya. Dari Anas bin Malik ia berkata, tidak ada seorang pun yang lebih mereka atau para sahabat cintai selain dari Rasulullah SAW. Baik, lanjut aja bawahnya cari. Itu adalah sunnahku. Barang siapa yang mencintai sunnahku. Ya, Nabi SAW bersabda. 2678. Atasnya? Ya, atasnya 2602. Ayo. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Ya. Enggak ada. Enggak ada. Cuman bangkit aja ini. Nih, ayo baca.
2678. Silakan. Tirmidzi lo ya. Iya, ini Tirmidzi. Ya silakan. Dari Anas bin Malik, ia berkata, Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadaku. Baik, langsung aja. Wahai anakku, itu adalah sunnah. Cari di tengah-tengah situ. Silakan. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Isinya. wahai anakku, Ya. itu termasuk dari sunnahku. Lanjut poinnya. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, Siapa yang menghidupkan sunnahku, lanjut. berarti dia mencintaiku. Berarti dia mencintai aku. Lanjut. Dan barang siapa yang mencintaiku, Siapa yang mencintaiku, maka dia akan bersamaku di surga. tuh jelas akan bersama aku nanti di surga. Tuh ya, baik. Sekarang kita lanjutkan nomor 4. Apa sebabnya doa itu tidak dikabulkan? Mengapa doaku tidak dikabulkan? Nomor 4, kata Ibrahim bin Adham rahimahullah, wa qultum inna syaitana lakum aduwwun wa wafaqtumuhu. Artinya, kalian mengatakan bahwa syaitan itu adalah musuh. Kita kan sering mengatakan setan itu musuh, Ustaz, musuh kita, Ustaz. Ini musuh yang tidak kelihatan, ini Ustaz, setan ini. Ya, tapi belum titik, koma. Namun kalian malah mentaatinya. Kalian menganggap syaitan itu musuh, malah ditaati, malah diikuti. Nah, ya, saya ulang. Kalian mengatakan bahwa syaitan itu adalah musuh, namun kalian malah mentaatinya. Itu ya. Sudah tahu setan itu musuh. Ya, menggelincirkan kita. Wow, sampai kalau sholat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Ternyata sifatnya syaitan malah diikuti. Loh, contohnya apa sifatnya syaitan? Syaitan itu bakhil, pelit. Lah kok kita ikut-ikutan medit? Berarti ngikuti jejaknya syaitan. Ya, syaitan itu suka boros. Ayo, gimana ayatnya? Setan itu boros. Ya, ya. Wala tubadzir. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudaranya syaitan. Lawung syaitan itu boros lah, kok kita ikut-ikutan boros. Ya, seperti itu. Contohnya orang boros banyak, ya. Baik. Terus contohnya lagi, syaitan itu ya suka makan minum tangan kiri. Syaitan itu kalau makan dan minum tangan kiri. Lah kok kita makan minum tangan kiri? Enggak lah Ustadz, tangan kanan Ustadz. Ya, kalau makan tahu isi gimana tahu isi? Tahu isi sebelah kanan, cabenya di sebelah mana? Kiri. Ya, tahu isi masuk, lomboknya juga ikut masuk. Ya, setan itu kalau pakai sandal, kaki sebelah. Jadi enggak dua-duanya. Makanya kata Nabi, kalau kalian memakai alas kaki, pakai dua-duanya atau lepas dua-duanya. Jangan satu pakai sandal, satunya enggak pakai. Karena itu meniru syaitan. Oh. Ya. Baik, kita lanjutkan. Banyak ya di antara jejak langkahnya syaitan, ya. Kita lanjutkan sekarang yang nomor berapa ini? 5. Nomor 5. Apa sebabnya doa kok tidak dikabulkan? Nomor 5. Wa qultum innakum mushtaquna ilal jannati walam ta'malu laha. Oh, ini jelas. Kalian mengaku rindu dengan surga. Kalian mengaku rindu dengan surga. Namun kalian tidak beramal untuk meraihnya. Kalian ngaku rindu surga, kepingin masuk surga, tapi kalian tidak beramal untuk meraih surga.
Bapak Ibu pikir orang kalau masuk surga dengan berleha-leha, ya, memperbanyak tidur, tidak tahajud, ya, memperbanyak hura-hura, ya, ini nggak mungkin. Apalagi tergiur dengan kalimat mudah dimanja, ya. Terus gimana? Kecil dimanja, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Bel. Ya. Pret. Ya, mustahil, ya. Nggak ada yang kayak gini. Orang masuk surga itu Bapak Ibu sekalian harus bercapek-capek, berletih-letih, berlelah-lelah, seperti itu. Jadi surga itu bukan hanya sekadar angan-angan tanpa ada amal soleh, harus beramal soleh kalau ingin masuk surga. Mana dalilnya? Orang masuk surga itu harus beramal soleh. Ya sholat, ya zakat, ya puasa, ya haji, ya umroh, ya zikir, ya baca Quran. Ya itu, ya berdoa, minta kepada Allah. Semuanya. Sodako, infak, semuanya. Ya biar baca sholawat. Itu, mana dalilnya? Orang kalau pengen masuk surga ya harus pakai amal soleh. Beriman dan beramal soleh, itu gandengan itu. Beriman berarti tauhid dan beramal soleh. Karena beramal soleh tok nggak pakai tauhid, ya nggak mungkin masuk surga. Itu tauhid tok, iman tok nggak pakai amal soleh, mustahil. Mustahil, karena iman itu bukan hanya sekadar pengakuan di lisan, keyakinan dalam hati. Iman itu butuh direalisasikan. Lah realisasinya amal soleh. Makanya Nabi pernah mengatakan, man kana yu'minu billahi ya wal yaumil akhir falyukrim doifa. Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Coba perhatikan kalimatnya. Beriman kepada Allah, rukun iman nomor 1. Beriman kepada hari akhir, hari kiamat, rukun iman nomor 5. Realisasinya, muliakan tamunya. Berarti iman itu bukan hanya sekadar klaim, pengakuan, keyakinan dalam hati tanpa pembuktian. Harus dibuktikan. Lah buktinya itu dengan amal soleh. Mana dalilnya? Orang kalau ingin masuk surga harus beriman plus amal soleh. Iman, amal soleh. Iman, amal soleh. Masuk surga. Coba dibuka Al-Baqarah ayat 25. Al-Baqarah ayat 25. Surat Al-Baqarahnya ayat 25. Allah Ta'ala berfirman. Kita dengarkan. Dan sampaikanlah kabar gembira. Apa kabar gembiranya untuk kita? Kepada orang-orang yang beriman. Beriman dulu terus. Dan beramal soleh. Tuh syaratnya beramal soleh. Lanjut. Bahwa untuk mereka disediakan surga-surga. Yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tuh, beriman dan beramal soleh. Tambahkan lagi Pak Dedi. Al-Baqarahnya lagi tetap ayat 82. Al-Baqarah ayat 82. Al-Baqarah ayat 82. Silakan. Dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Nah ya kan, beriman dan beramal soleh, mengerjakan kebajikan. Mereka itu penghuni surga. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Asalkan syaratnya iman dan amal soleh. Lanjut teruskan. Dan mereka kekal di dalamnya. Mereka kekal di dalam surga. Mereka kekal. Oh, jelas sekali ya. Baik, tambahkan lagi. Supaya lebih banyak dalil, supaya tambah jelas. Surat An-Nisa ayatnya 122. An-Nisa surat nomor 4 ayat 122. An-Nisa ayat 122. Allah berfirman 122. Ayo. Dan orang yang beriman dan beramal soleh. Ya, beriman dan beramal soleh. Lanjut. Kelak akan kami masukkan ke dalam surga. Oh, mudah-mudahan kita yang dimaksud dalam ayat ini. Lanjut, bagaimana di dalam surganya? Yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Nah, terus lanjut. Dan janji Allah itu benar. Itulah janji Allah. Janji Allah itu benar. Terus. Siapakah yang lebih benar perkataannya selain Allah? Nah, itu ya. Baik, kita lanjutkan. Satu lagi. Surat nomor 16, An-Nahl. Surat nomor 16. Terakhir ini, dalil terakhir. Surat nomor 16 An-Nahl, ayatnya 97.
An-Nahl 97. Silakan. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, Loh, sampai dirinci yang mengerjakan amal soleh, laki-laki maupun perempuan. Lanjut. dalam keadaan beriman, Loh, gandengan lagi. Cuman kalau ini amal soleh dulu baru iman. Kalau dari tadi itu iman dan amal soleh. Lanjut. Silakan. maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Bapak Ibu tahu yang dimaksud hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, diberikan oleh Allah rizki yang halal, anak keturunan yang soleh dan soleha, rumah tangga bahagia dunia akhirat, asalkan beriman dan beramal soleh, ya seperti itu. Baik, jadi ini perintah Allah Azza wa Jalla. Jadi suruh beriman dan beramal soleh, ya. Kita lanjutkan. Lah kalau kita tidak mengikuti perintah Allah, ya mustahil doanya akan dikabulkan. Suami itu juga diperintah loh oleh Allah untuk memberi nafkah kepada istrinya. Itu perintah itu. Lah kalau dia tidak ngasih nafkah, bahkan Allah memerintahkan laki-laki, mumpung ketemu bapak-bapak ini. Apa kata Allah? Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istrimu dengan cara yang ma'ruf, yang baik. Kata-katanya yang apa ini, yang baik, ya, yang menyejukkan hati istri. Seperti itu. Jangan kemudian kalau marah sama istri, sak kebun binatang disebut semua. Berarti doanya tidak mungkin dikabulkan. Lah wong disuruh berbuat baik kok malah dicaci maki istrinya, tidak boleh. Ya, makanya kalau berhadapan dengan wanita ini, Pak, tak kasih resepnya ya. Ini panjenengan lebih tua daripada saya, cuman tidak ada salahnya berbagi ilmu. Ya, baik, saya banyak belajar sama panjenengan. Saya dapat ilmu dikit tak tularkan. Harus sabar berhadapan. Karena wanita ini musimnya ganti-ganti. Kadang wanita itu musimnya musim hujan, dingin, kadang musim kemarau. Perempuan itu, ya. Kadang wanita itu panas, kadang dia ini dingin sejuk, ya. Lah kita laki-laki dituntut untuk bisa menghadapi semua musim itu. Loh, iya, makanya sing sabar, ya. Wanita itu kalau ngomong A, maksudnya Z. Itu ngerti tidak? Ya. Wanita itu kalau ngomongnya A, itu maksudnya adalah Z. Contohnya, kalau pengen tahu buktinya, wanita kalau naik motor rating kiri, beloknya mana? Kanan. Itu berarti maksudnya ngomongnya A tapi maksudnya itu Z. Itu. Kenapa, Bu? Ya, betul katanya, ya. Betul. Contoh, kalau ada seorang suami lihat istrinya cemberut, ya, suami kan pasti tanya, kamu ngapain dari tadi pagi, nggak mau ngomong, cemberut, ya, mencucu terus, ya. Istrinya bilang, kamu jadi suami nggak pernah ngertiin aku, nggak tahu ngerti abe aku. Itu kalau suaminya nggak tahu ilmu, maka yang ada di benak suami mulai start ijab kabul berarti sampai sekarang. Berarti aku ndak pernah ngertiin kamu. Modal kabeh. Mobil tak tukokno. Oma ya wis tak pepeki. Kon jawab mas-masan tak pepeki. Oh, modal. Berarti undat-undat. Padahal maksudnya istri kamu ndak ngertiin aku, itu aku ini pegel. Wangono tanganku loro. Betul tidak, Bu? Loh, iki lho. Sampai dengarkan itu. Tapi suami wis kadung ngamuk, yang dipikir berarti selama ini nikah aku ndak pernah. Lah ya tak salah. Saya bilang apa tadi? Wanita kalau ngomong A maksudnya itu Z. Pokoknya suruh sabar. Sabar aja. Insya Allah awet rumah tangga. Nah itu loh. Makanya mana mungkin doanya diijabah. Lawang dia kasar sama istrinya. Itu. Kalau andai kata hidupnya enak, itu istidraj itu. Kita lanjutkan. Jadi kalau kepingin tahu laki-laki yang terbaik, laki-laki yang paling baik, kata Nabi, khairukum li ahli, wa ana khairukum li ahli.
Khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian wahai laki-laki yang paling baik sama keluarganya, dan aku kata Nabi yang terbaik untuk keluargaku. Jadi kalau kepingin tahu laki-laki yang terbaik, gak usah ngurus SKCK sampai ke Polda, gak usah. Surat kelakuan baik SKCK ke Polda, gak usah. Tanya sama istrinya, "Mah, aku iki dadi wong lanang api apa ndak?" Tanya. Kalau istrinya berkata, "Masya Allah, kau tidak pernah, yaitu nyakiti aku. Kau tidak pernah." Oh, itu berarti top markotop laki-lakinya. Sebab banyak laki-laki kalau di depan temannya baik, tapi sama istrinya nggak baik. Makanya kalau ada laki-laki bersama istri 24 jam kali seumur hidup, ibadah terpanjang ini. Ternyata pelayanannya, servisnya memuaskan, artinya membuat hati istri bahagia. Oh, itu suami keren. Yaitu ahli surga. Bisa kira-kira? Insya Allah ya. Insya Allahmu itu dipertanggungjawabkan. Nanti di hadapan Allah. Jangan main-main loh ya. Lanjut, nomor berapa sekarang? 6. Nomor 6. Kebalikannya ini. Kebalikan nomor 5. Nomor 6. Wa qultum innakum takhafunan nara walam tahdrubu minha. Silakan. Kalian mengaku takut neraka. Kalian mengaku takut neraka. Kalian ngaku takut neraka. Namun kalian tidak menjauhi sebab-sebabnya. Ya. Banyak orang neraka dengar namanya dok, aduh ya Allah selamatkan kami ya Allah. Jangan sampai ya Allah anak keturunanku berada di neraka ya Allah. Selamatkan ya Allah. Jangan sampai menjadi penduduk neraka ya Allah. Tapi sholatnya lalai, suka menghibah orang, apalagi menghibah ustadznya sendiri. Oh, ya, sama keluarga ndak pernah akur, ya, malas tobat, banyak maksiat. Katanya takut neraka. Lah kok sebab-sebabnya supaya kita ndak ke neraka tidak dihindari. Makanya saya punya judul kajian, saya sampaikan di beberapa majelis taklim. Itu judulnya adalah, salah satunya pada waktu itu di mana ini, di kediaman Bu Sabrina ya, yaitu di Kertajaya ya, kediamannya Pak Gede dan Bu Sabrina Askandar. Nah itu kan materinya 80 langkah cerdas agar selamat dari siksa neraka. Ya qadarullah, kajian itu mungkin insya Allah nggak bisa berlanjut lagi ya. Jadi tidak ada jadwal lagi kajian di Kamis pertama itu ya. Baik, tapi masih ada kajian yang lain yang dengan tema yang sama. Salah satunya di Masjid As-Siddiq kali ya, Selasa yang pertama, kitabnya sama, 80 langkah cerdas. Kita lanjutkan. Sekarang yang nomor berapa? 7. Yang nomor 7. Lo dalilnya mana? Nomor 6 tadi. Fatwa ulama sebagaimana katanya Ibrahim bin Adham rahimahullah. Nomor 7. Wa qultum innal mauta haqqun walam tasta'iddu lahu. Artinya, kalian meyakini bahwasanya kematian itu pasti, mati itu pasti, kita pasti mati. Namun kalian tidak mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Kalian sudah tahu, saya bakal mati. Yang tahu hanya Allah. Orang tidak ada yang kekal. Kita ini semua mayit, camat, calon mayit, camat. Semuanya bakal mati. Tapi dia tidak berusaha mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Nah itu ya. Padahal kematian itu bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Kapan saja dan di mana saja. Namun kita malah sibuk menumpuk dunia dan melalaikan akhirat. Nah, ya. Dalilnya di mana? Dalil. Silakan dibuka surat nomor 4 An-Nisa ayatnya 78. An-Nisa ayat 78. An-Nisa ayat 78. Ainama takunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyada. Silakan.
Baca. Dimanapun kamu berada, Ya. kematian akan mendapatkan kamu, kendati pun kamu berada di dalam benteng yang tinggi dan kukuh. Nah, kokoh. Ya. Kematian pasti mendapati kalian meskipun kalian berada di benteng yang tinggi dan kokoh. Namanya ajal, kalau sudah waktunya mau sembunyi di mana saja, maka dia tetap akan datang. Ya. Baik, kita lanjutkan nomor 8. Nomor 8, washtaghaltum bi uyubin nasi wa taraktum uyubakum. Kalian sibuk mencari-cari aib orang lain. Kalian sibuk mencari-cari aib orang lain. Kalau sama aibnya orang, wah, diselidiki. Ya. Kalian sibuk mencari-cari aib orang lain. Sampeyan gak roh Abu Aslam. Abu Aslam iku jari ini terus cari-cari, korek-korek. Nah, ya. Kalian sibuk mencari aib orang lain, namun melupakan aib diri sendiri. Aib diri sendiri. Ya, seperti itu. Aib diri sendiri. Itu kalau dalam bahasa peribahasa adalah semut di seberang lautan nampak, gajah di pelupuk mata ya tidak nampak, tiada nampak. Ya. Jadi kalau aibnya orang, meskipun semut di seberang lautan, kuman, jangan semut, kuman, ya, kuman ya, betul ya, kuman di seberang lautan nampak, kelihatan. Tapi kalau aibnya sendiri itu kayak gajah besar, aibnya itu nggak kelihatan. Nah, yang seperti ini bikin doa kita nggak akan dikabulkan. Maka kalau bisa tutup aib saudara kita, jangan disebarluaskan. Nomor 9, wa akaltum ni'amallahi walam tu'addu syukraha. Artinya kalian menikmati nikmat Allah. Kalian nikmati nikmat Allah, pemberian Allah kalian nikmati. Rizkinya, ya, semuanya kalian nikmati. Ya. Diberi oleh Allah kesehatan, diberi oleh Allah makanan, diberi oleh Allah pasangan hidup soleh-soleha, diberikan oleh Allah keturunan anak soleh-soleha, dimudahkan pekerjaannya. Pokoknya nikmat yang kita nikmati. Dan kalian melupakan, namun kalian tidak bersyukur, gitu aja. Namun kalian tidak bersyukur. Dikasih nikmat tapi tidak bersyukur. Ya mana mungkin doanya diijabah. Lawang kita itu menikmati nikmat Allah, pemberian Allah, tapi kita tidak pernah syukur. Contohnya, buktinya, contoh ini ya. Seringkali kita gunakan untuk maksiat. Ya, mestinya dikasih nikmat itu dalam rangka menunjang ibadah, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Tapi ini malah jauh dari Allah. Nah, gitu. Dulu masih punya motor, sering ikut taklim. Begitu dikasih Allah rezeki punya mobil, malah nggak pernah taklim. Kalau taklim, telepon dulu sama panitianya. Oh, itu gangnya sempit apa enggak? Sebab nanti mobil nggak bisa parkir ya. Akhirnya nggak malu taklim. Ya, seperti itu. Bayangkan. Dulu ketika punya motor, kalau ketemu orang, Assalamualaikum Pak, Bu, sehat? Assalamualaikum. Begitu punya mobil, salamnya ganti. Tin. Ya, itu pun kacanya ditutup. Ya, berarti tambah sugih bukan tambah mendekat kepada Allah, tetapi tambah jauh dari syariatnya Allah. Ini berarti kufur nikmat. Seperti itu. Nabi itu kalau sholat kakinya sampai apa? Bengkak. Karena saking lamanya apa? Sujud apa berdiri? Berdiri. Karena sebaik-baik sholat malam itu yang paling lama berdirinya, bukan paling lama sujudnya. Sampai bengkak. Ketika ditanya mengapa Anda seperti ini, bukankah dosa Anda yang telah lalu dan yang akan datang, sebagaimana di surat Al-Fat itu, Allah sudah ampuni itu. Allah ampuni semuanya. Apa jawaban Nabi? Afala akunu abdan syakuro. Apakah aku tidak senang disebut hamba yang pandai bersyukur kepada Allah? Padahal fasilitas yang Nabi dapatkan tidak seperti kita.
Kita ini lebih baik fasilitasnya ketimbang yang Nabi dapatkan. Rumahnya Nabi sederhana. Nabi kalau sholat, mau sujud harus mencubit kakinya Aisyah. Dicubit. Sehingga Aisyah ditekuk kakinya. Baru Nabi bisa sujud. Nanti kalau bangkit rakaat kedua, Aisyah menselonjorkan lagi kakinya. Begitu seterusnya. Sederhana, tidurnya Nabi di atas pelepah kurma sampai ngecap punggungnya Nabi. Bayangkan, kita di atas kasur yang empuk, ber-AC, nikmat luar biasa. Tapi sholat kita, bayangkan, seperti itu. Memang betul bengkak, Ustadz, bengkak. Tapi bengkaknya itu karena asam urat, bukan karena lamanya berdiri. Ya, kita kurang. Nabi aja ibadahnya sampai seperti itu. Ya, kita lanjut. Dalilnya di mana sebelum nomor 10? An-Nahl ayat 53. Wama An-Nahl 53. An-Nahl 53. Surat nomor 16 ayat 53. Wama bikum min ni'matin faminallah. Silakan. Ayo. Dan segala nikmat yang ada padamu datangnya dari Allah. Nikmat apa saja yang ada pada dirimu itu datangnya dari Allah. Katakan itu dari Allah. Syukuri. Ya. Tambahkan lagi Al-Baqarah 152. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Al-Baqarah 152. Al-Baqarah 152. Ayo. Maka ingatlah kepadaku. Niscaya aku pun akan ingat kepadamu. Perintah berikutnya. Bersyukurlah kepadaku. Dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Oh, jelas sekali. Bersyukurlah kalian kepadaku. Jangan kufur nikmat. Nah, nomor 10 sekarang. Penyebab doa tertolak. Nomor 10 adalah wadafantum mautakum walam ta'tabiru bihim. Kalian sering menguburkan orang-orang mati. Kalian sering ngubur orang mati. Namun kalian tidak mengambil pelajaran dari mereka. Kita sering takziah. Kita sering ziarah kubur. Kita sering nguburkan mayit. Tapi kita tidak pernah menjadikannya pelajaran dari mereka. Ya, jadikan pelajaran. Setiap jenazah yang dikuburkan itu pengingat kita bahwasanya kita bakal nyusul, kita juga bakal dikubur kayak begini. Nama kita akan menghias di batu nisan, tapi hati kita tetap keras. Ya, ayat-ayat Allah tidak diindahkan. Ya, lebih senang mendengarkan musik daripada murotal Al-Quran. Padahal dia sering takziah, dia bakal mati, tapi hatinya masih keras. Ya. Baik, mana dalilnya? Abu Dawud nomor 3235, tambahkan dalil. Abu Dawud 3235. Ayo langsung baca. 3235. Aku melarang kalian menguji. Ya. Baca Abu Dawud 3235. Dari Ibnu Buraidah dari ayahnya radhiyallahu anhuma ia berkata, Ya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Isinya. aku telah melarang kalian menziarahi kuburan, tetapi sekarang berziarahlah ke kuburan. Kenapa? Karena dalam ziarah itu terdapat peringatan, yaitu mengingatkan akan kematian. Mengingatkan kita tentang kematian. Pelajaran zamannya. Nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa inna fiha ibrah. Aku dahulu melarang kalian ziarah kubur, tapi sekarang pergilah kalian ziarah. Karena ziarah kubur itu mengandung banyak pelajaran. Salah satunya mengingat kematian. Yang lain, pelajaran yang lain menjadi rem dari dosa yang kita lakukan supaya berhenti dari dosa yang kita lakukan. Stop. Baik, sekarang yang nomor 11. Kita tuntaskan aja sekalian ya. Karena bulan depan tidak ada taklim. Makanya kajian kita mestinya Sabtu ketiga, maju ke Sabtu kedua, lantaran selama bulan Ramadan tidak ada taklim di Majelis Taklim Ar-Raudhah ini. Jadi nanti ketemu lagi nanti bulan April insya Allah ya. Sabtu ketiga tetap insya Allah. Kita lanjut. Nomor 11. Apa itu nomor 11?
penyebab lah 11 sampai 16 itu hadis Nabi. Kalau tadi 1 sampai 10 itu perkataan Ibrahim bin Adham rahimahullah tadi ya. Nanti materi tak share, materi saya share ya. Jadi 16 itu apa saja ada semua nanti. Nomor 11 adalah, nah ini hadis Nabi 11 sampai 16. Kenapa doa itu tidak dikabulkan? Karena kita melakukan perbuatan istijal. Karena kita melakukan perbuatan istijal. Apa itu istijal? Tergesa-gesa dalam berdoa. Maksudnya tergesa-gesa, pengen cepet-cepet dikabulkan. Malah nggak dikabulkan. Karena kita melakukan perbuatan istijal. Apa itu istijal? Tergesa-gesa dalam berdoa. Maksudnya pengen cepat-cepat dikabulkan. Saya tanya sama panjenengan, Bapak Ibu kalau berdoa pengen cepat dikabulkan atau tidak? Hah? Pengen cepat, malah nggak dikabulkan. Malah nggak dikabulkan. Kenapa berarti? Doa itu butuh sabar. Orang berdoa itu seperti menanam pohon jati. Pohon jati mustahil dipanen tiap bulan. Tidak ada panen pohon jati tiap tahun. Pohon jati itu panennya ratusan, puluhan ratusan tahun baru panen. Orang berdoa juga begitu. Jangan kita memaksa Allah untuk memenuhi keinginan kita. Yang penting panjenengan berdoa. Ingat kajian saya di awal tadi. Di awal kajian. Doa itu bagian dari ibadah. Meskipun tidak dikabulkan, maka kita disebut sedang orang kalau beribadah, dia tetap mendapatkan pahala. Tetap dapat. Mana dalilnya? Ayo, tidak boleh tergesa-gesa. Pengen cepat-cepat dikabulkan. Buka Sahih Targhib wa Tarhib STWT jilid 3. Sahih Targhib, nomornya belakang sendiri. Nomor 1649. 1649. 1649. Baca. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Isinya akan dikabulkan doa salah seorang di antara kalian selagi ia tidak tergesa-gesa dengan mengatakan, nah gimana contohnya tergesa-gesa? Orang itu mengucapkan apa? Silakan. aku telah berdoa Tetapi tidak dikabulkan. tuh coba, aku sudah berdoa tapi belum dikabulkan. Malah nggak dikabulkan. Bapak Ibu tahu? Sekelas sebentar Nabi Muhammad SAW. Sudah. Kurang apa Nabi Muhammad? Solehnya. Ini manusia terbaik seantero alam raya. Akhlaknya dipuji oleh Allah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad memiliki budi pekerti yang baik. Uswatun hasanah. Kurang apa Nabi kita? Tapi doanya Nabi tidak dikabulkan, melainkan dikabulkannya setahun setengah, 18 bulan. Lu doa minta apa? Pemindahan arah kiblat. Awalnya kiblat kita ini Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Nabi tidak ingin kiblat kita Masjidil Aqsa karena orang Yahudi kiblatnya ke arah sana. Nabi ingin menyelisihi ahlul kitab. Nabi minta dirubah arah kiblatnya. Sama Allah itu baru dikabulkan setahun setengah, 18 bulan. Langsung pindah ke Masjidil Haram, Ka'bah. Bayangkan, pindah langsung ke Masjidil Haram, Ka'bah. Barat sana kan barat? Ya, barat sana. Langsung ke arah Masjidil Haram. Ini menunjukkan berarti doa itu butuh waktu. Nabi itu loh ketika doanya belum dikabulkan, sebulan, 2 bulan. Nabi nggak nulis status itu. Kan nulis status. Ya turun HP Ustaz. Waktu itu. Lah memang belum ada HP. Tapi woro-woro gak pernah. Aku sedungo tapi turun dikabulkan. Enggak. Kita ini belum apa-apa. Ya nulis status. Lama juga sih berdoa. Tapi belum dikabulkan.
mulai ya, maka nggak usah curhat-curhat ya, pasang story dan seterusnya, doaku belum terkabul ya, maka nampaknya Allah masih jauh. Ini bahasa sinetron, bahasa kadang-kadang hati-hati loh ya memilih pemilihan kalimat ini ya, hati-hati. Jadi intinya husnudon saja, pasti dikabulkan. Ustadz kenapa? Kenapa Ustadz kok seyakin itu? Lah nanti tak tunjukkan. Kenapa kita harus yakin doa pasti dikabulkan? Nanti. Sekarang nomor 12. Apa sebabnya doa tidak dikabulkan? Nomor 12. Karena melampaui batas dalam berdoa. Doanya melampaui batas. Doanya melampaui batas. Loh contohnya, sebelum tak kasih contoh, ayatnya dulu dibaca. Surat 7 Al-A'raf dibuka, ayat 55. Ayo. Surat 7 ayat 55. Langsung artinya. Monggo Pak Dedi. Silakan. Ayo. Berdoalah kepada Rabb-mu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Lanjut. Dan. Sungguh dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Nah, ya. Kita disuruh oleh Allah kalau berdoa merendahkan hati, suara lembut, dan tidak boleh melampaui batas. Ya, surat 7 ayat 55 tadi ya, Al-A'raf ayat 55. Baik. Bapak Ibu sekalian, perhatikan baik-baik. Contohnya doa melampaui batas. Contoh. Di antara contohnya ini, berdoa kepada selain Allah, itu syirik jelas. Atau berdoa melalui perantara orang soleh yang telah mati. Jadi tawasulnya dengan orang soleh yang telah mati. Itu juga syirik. Syirkul akbar, syirik besar itu. Keluar dari Islam. Bukan syirik kecil itu, syirik besar. Wahai wali fulan, wahai ustadz fulan, tolong sampaikan hajat kami kepada Allah. Itu syirik besar itu. Melampaui batas. Contoh lagi. Berdoa minta dijadikan nabi dan rasul. Ya Allah, jadikan aku nabi ya Allah. Ini melampaui batas. Terus lagi. Berdoa minta kerajaan kayak kerajaannya Nabi Sulaiman. Karena ada doanya Nabi Sulaiman dalam Al-Quran. Ada Nabi Sulaiman berdoa. Apakah boleh kita yang baca ayat Quran itu baca doanya Nabi Sulaiman? Tidak boleh. Karena setiap Nabi diberikan oleh Allah. Dan ini bukan hak kita. Bukan hak kita. Seperti itu. Termasuk baca doanya doanya siapa ini? Maryam. Yang diturunkan hidangan dari langit. Nah itu nggak usah pakai doa ini. Ini khusus ini, khusus. Contoh lagi doa melampaui batas. Doanya tanpa melalui sebab akibat. Contoh, dia belum menikah, doanya ya Allah berikan aku keturunan yang soleh-soleh ya. Nikah odise baru minta turun. Ngomong ini belum nikah minta keturunan. Nah itu melampaui batas. Contoh, berdoa minta dijadikan malaikat. Jadikan aku malaikat ya Allah. Oh. Ada ya kayak gitu ya. Itu. Baik, jadi ini termasuk doa melampaui batas. 13. Kenapa doa belum dikabulkan? Berdoa dalam keadaan hatinya lalai. Tidak serius. Hatinya lalai. Berdoa dalam keadaan hatinya lalai. Kadang-kadang ada orang itu doa pakai insya Allah. Itu nggak boleh loh. Ada seorang ustadz nggak sadar. Dia mengatakan, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita semua ya, nanti di surga dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla. Insya Allah, Allah pertemukan kita. Nggak boleh. Minta ya minta. Jangan pakai insya Allah. Sesuai kehendak Allah, jangan minta. Mudah-mudahan Bapak Ibu Allah pertemukan kita di surga Allah yang kekal dan abadi. Stop, itu aja. Jangan ditambahkan insya Allah. Ya, seperti itu. Jangan. Jadi kalau ada nggak yang model kayak gini? Banyak. Ditutup pakai insya Allah. Nggak boleh. Jadi saya ulang, berdoa dalam keadaan hatinya lalai. Dalilnya mana? Ayo dibuka. Sahih Targhib wa Tarhib nomor 1653. 1653. Nah, baca keras. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Isinya.
Berdoalah kepada Allah dalam keadaan yakin. Ulang lagi, berdoalah. Berdoalah kepada Allah dalam keadaan kalian yakin akan dikabulkan. Yakin akan dikabulkan. Teruskan. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah tidak akan mengabulkan suatu doa dari hati yang lalai lagi lengah. Nah, hatinya lalai lagi main-main, lengah, lalai. Nih, makanya yang serius. Lah Ustadz, apa yang menyebabkan kita itu yakin kalau doa kita dikabulkan? Apa yang menyebabkan? Tanamkan aja dalam hati Anda. Allah itu punya Asmaul Husna, As-Sami dan Al-Mujib. As-Sami, maha mendengar. Al-Mujib, maha mengabulkan doa. Jadi makanya orang namanya Mujib itu terkabul. Ya. Itu ya. Ada di sini namanya Mujib. Ya, itu terkabul, dikabulkan. Ya. Allah itu punya nama Al-Mujib. Mujib itu maha mengabulkan doa. Maha mengabulkan doa. Coba Bapak Ibu lihat doanya khotib Jumat. Allahumma gfir lil muslim. Saya baca pelan-pelan, nanti ketemu Al-Mujib, nanti ketemu. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Mujib, maha mengabulkan doa. Ya, baik, kita lanjutkan. 14. Kenapa doa belum terkabul? Karena isi doanya mengandung unsur dosa. Karena isi doanya mengandung unsur dosa dan pemutusan silaturahim. Akan dikabulkan. Contoh, saya ulang, nomor 14, kenapa kok tidak dikabulkan? Karena isi doanya mengandung unsur dosa dan pemutusan silaturahim. Contohnya, ada orang berzina, selingkuh. Dia berdoa, ya Allah, jangan sampai ketahuan ini ya Allah. Ya. Ojo sampai wong ngeru ya Allah. Terutama istriku ya Allah. Ya gak mungkin lah. Ini gak mungkin dikabulkan. Ini mencuri. Ya Allah, mudahkan urusanku ini ya Allah, mencuri ini. Jangan sampai ketahuan. Ojo sampai kepek ya Allah. Apa kepek? Ini bahasa sepanjang ini. Ya. Ojo sampai keweron ya Allah. Lalu mencuri kok berdoa. Dosa itu. Nggak boleh. Ya. Contoh lagi, memutus silaturahim. Ya Allah, jauhkan dia dari aku. Jangan tunjukkan wajahnya ya Allah. Jangan ya Allah. Aku benci ya Allah. Ya, jauhkan mukanya dari muka. Jangan ya Allah. Jangan ingatkan dia ya Allah dalam pikiranku. Waduh, mutus silaturahim. Nggak mungkin dikabulkan. Anda doanya pemutusan silaturahmi. Ya. Seperti itu. Baik, aku belenek, apa belenek ini? Belenek itu ya sudah punah itu ya. Nah itu. Dalil. Coba dibuka saya targhib wa targhib. Nomornya 1633. 1633. Iya, makanya saya itu sering kali ditelepon ikhwan-ikhwan Bapak ini, mohon maaf, dari Bojonegoro, dari Jogja, diminta isi kajian. Terus terang tak tolak sama saya. Bukan apa-apa. Saya mau tanya, bahasanya apa Mas? Iya, ya nanti tolong diselingi bahasa Jawa Ustadz ya. Jawa. Kaiso Mas, aku iki wonge kasaran Mas. Ya, saya ini lahir Ampel Mas, nyamplungan. Jadi kecampuran ngoko kasar. Jangan cari ustadz yang lain aja. Banyak ustadz yang lain. Ojo. Lah ini jamaah minta lah, nanti tambah kecewa panitia nanti. Saya ini kalau ngomong mesti tak sisipi bahasa Surabaya kan. Kasar, jangan. Mending cari ustadz yang lain. Banyak, Semarang, Solo, banyak. Ayo ustadz, kapan ustadz dijadwal? Setahun sekali aja ustadz. Padahal tol panjang cuma 3 jam nyampe kok insya Allah. Nyampe.
4 jam paling nyampe Solo sudah. Tapi enggak, lebih baik yang lain aja deh, yang lain. Ya, seperti itu. Wis cukup Surabaya saja. Ya, insya Allah kenal semua ya. Termasuk belenek tadi itu kan bahasa. Itu, kenapa? Sampai belenek kok itu ya. Silakan Pak Dedi, baca. Silakan, ayo baca. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Ya. bahwa Nabi SAW bersabda, Isinya. tidaklah seorang muslim memanjatkan suatu doa yang tidak mengandung unsur dosa dan tidak pula mengandung pemutusan silaturahim, melainkan Allah pasti akan mengabulkan salah satunya Dari 3. dari 3 cara. Nah, 3 cara, apa saja? 1. Mengabulkan doanya dengan segera. Langsung realisasi. Mudah-mudahan kita semua seperti ini. Nomor 1. Amin. Nomor 2. Atau menjadikannya sebagai tabungannya di akhirat. Dipending, dikasih di akhirat. Di dunia nggak dapat, di akhirat dikasih. Nomor 3. Atau menjauhkannya dari keburukan yang sebanding dengan permohonannya itu. Oh, ya padahal keburukan itu sudah ditakdirkan. Berarti doa bisa menolak takdirnya Allah Azza wa Jalla. Baik, ya takdir yang mana? Wah ini panjang kalau bahas takdir ya. Yang jelas yang tidak bisa terhapus adalah yaitu takdir azali yang sudah Allah tetapkan di Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi takdir yang ada dalam kandungan ya, takdir yang setiap tahun Lailatul Qadar sama yang harian itu bisa berubah. Bisa berubah takdir itu. Karena doa berubahnya. Kepingin tahu dalilnya, kalau takdir bisa berubah. Coba 1638. Sahih Targhib wa Tarhib 1638 sama 1639, dua-duanya. Coba dibuka 1638 sama 1639. Ayo baca. Dari Sauban radhiyallahu an dia menuturkan, Ya. Rasulullah SAW bersabda, Isinya tidak ada yang dapat menolak takdir kecuali dengan doa. oh, Sahih Targhib wa Tarhib 1638 dan 1639. Ulang lagi, tidak ada. Tidak ada yang dapat menolak takdir kecuali dengan doa. Lanjut yang 1639. Teruskan. Dari Salman Al-Farisi radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Isinya tidak ada yang dapat menolak qada atau keputusan Allah kecuali dengan doa. oh, seperti itu. Stop sampai di situ. Baik. Lanjut sekarang yang nomor berapa? 15. Kenapa doa tidak dikabulkan? Karena suka mengkonsumsi yang haram. Suka mengkonsumsi yang haram, makanan haram. Ini haram ini ada 2 ya, haram zat sama haram sifat. Kalau haram zat itu jelas, panjenengan tahu semua. Babi, itu bikin doa tidak terkabul. Babi, bangkai, ya binatang yang disembelih tidak menyebut nama Allah, itu haram. Termasuk khomer, itu haram. Ya, termasuk darah, ya itu ini haram. Kecuali ada yang dihalalkan, ada 2 darah yang halal, ada 2 bangkai yang halal. Kalau 2 darah yang halal itu adalah hati dan limpa, itu halal. Hati ambil limpo, itu boleh. Itu direndang enak limpo itu, ya enak, asli enak. Apa setelah ini tak? Terus kalau kalau bangkai yang halal cuma 2, bangkai belalang dan bangkai ikan. Jadi kalau darah yang halal 2, hati dan limpa. Hati itu darah, tapi boleh halal, hati dan limpa. Terus kalau bangkai belalang sama bangkai ikan. Sekarang kita lanjutkan dalilnya. Suka mengkonsumsi yang haram adalah Sahih Targhib wa Tarhib STWT. Nomornya 1717. Ini dibaca langsung ke sini. Kemudian beliau 1717 1717 ayo baca Sahih Targhib wa Tarhib. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, Ya. Rasulullah SAW bersabda, Isinya kemudian beliau menyebutkan seorang laki-laki yang melakukan perjalanan jauh berarti musafir ya. Musafir. Lanjut. dengan rambut kusut penuh debu, Terus. sambil mengangkat kedua tangannya ke atas dan mengatakan, Ya. Ya Robbi, ya Robbi. Terus. Sedangkan makanannya haram, minumannya haram, Terus. pakaiannya haram, Terus. dan dia dibesarkan dengan yang haram. Dikasih bapak ibunya makanan haram, dididik dengan barang haram. Lanjut. Maka bagaimana mungkin doanya akan terkabul dengannya? Nah, bagaimana mungkin doanya bisa dikabulkan? Karena semuanya serba haram.
Haram itu ada dua, ada haram zat, satunya haram apa tadi? Sifat. Haram sifat itu pekerjaan. Air putih itu halal, air putih. Tapi bisa jadi haram karena air putihnya itu dibeli dari pekerjaannya yang syubhat. Jadi haram. Ya seperti itu. Hasil korupsi diberikan sarung. Sarungnya dipakai sholat. Sholatnya nggak diterima. Karena cara pekerjaannya mendolimi orang. Nah seperti itu. Makanya hati-hati. Tugasnya seorang suami ini berat. Cari rezeki. Itu salah titik kemasukan barang haram. Kasihan istri dan anaknya. Doanya tidak akan dikabulkan. Fa'anna yustajabu lidzalik. Mustahil doanya dikabulkan. Makanya jangan mengkonsumsi yang haram. Yang halal itu loh banyak. Saya mau tanya. Mana lebih banyak yang halal sama yang haram? Halal. Yang haram itu cuma berapa? 10 dalam Al-Quran itu. Yang haram itu. Yang halal itu banyak. Kenapa kok tidak milih? Yang halal saja. Lanjut terakhir, 16. Penutup. Ya. Ya, saya tutup, saya tidak buka tanya jawab. Saya akhiri ya, nomor 16 ini saja ya. Karena saya harus ke Malang ini. Nomor 16, tidak membaca solawat kepada Nabi. Tidak membaca solawat kepada Nabi. Tidak baca solawat. Jadi kalau doa nggak pakai baca solawat, doanya nggak akan diterima. Nggak akan diterima. Dalilnya mana? Sahih Targhib wa Tarhib, STWT. Sahih Targhib wa Tarhib, nomornya 1676. 1676. Sahih Targhib wa Tarhib. Sudah tak carikan. Baca. Iya. Silakan baca. Dari siapa? Ayo. Dari siapa? Oh, dari Umar langsung aja. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Silakan. Dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu dengan sanad mauqufiyah berkata, sesungguhnya doa itu terhenti di antara langit dan bumi. Ia tidak akan terus naik darinya sedikit pun hingga kamu bersolawat pada nabimu sallallahu alaihi wasallam. Jadi doa itu nggak bisa naik ke atas, berada di tengah-tengah antara langit dan bumi. Ya, jadi sampai seseorang itu membaca solawat, baru doanya terangkat naik ke atas diterima oleh Allah. Makanya kalau mau berdoa baca solawat. Contohnya, kalau yang lengkap ya solawat yang kita baca ketika sholat itu, solawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita itu. Tapi kalau kepingin yang pendek ya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau lebih pendek lagi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru Rabbana atina Rabbana la tusikul bana. Nanti ditutup lagi wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Nah, begitu ya. Jadi sertakan sholawat supaya terangkat doa kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam wa bissawab. Demikian kita tutup dengan kafaratul majelis. Semoga doa-doa kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk doa kita nanti di bulan Ramadan. Karena doa di bulan Ramadan mustajab. Terutama doa yang dibaca menjelang berbuka puasa itu mustajab. Ya, mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan di tahun ini. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini bukanlah Ramadan yang terakhir bagi kita. Tetapi Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmati indahnya Lailatul Qadar di masa-masa yang akan datang. Kita tutup wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.